Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Zakia Rahab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi peralatan laboratorium. Apa saja alat-alatnya? Mari kita simak. Alat yang pertama adalah OSE atau jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Jarum inokulum biasanya terbuat dari kain nikrom atau platinum sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Yang kedua ada mikropipet dan tip. Mikropipet adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil. Banyak pilihan kapasitas dalam mikropipet. Terdapat mikropipet yang dapat diatur volume pengambilannya, atau mikropipet yang tidak bisa diatur volumenya. Dalam penggunaannya, mikropipet memerlukan tip. Yang ketiga, ada tabung reaksi. Di dalam mikrobiologi, tabung reaksi digunakan untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun cair. Tutup tabung reaksi dapat berupa kapas, tutup metal, tutup plastik, atau aluminium foil. Media padat yang dimasukkan ke tabung reaksi dapat diatur menjadi dua bentuk menurut fungsinya, yaitu media agar tegak dan agar miring. Untuk membuat agar miring, perlu diperhatikan tentang kemiringan media, yaitu luas permukaan yang kontak dengan udara, tidak terlalu sempit atau tidak terlalu lebar, dan hindari jarak media yang terlalu dekat dengan mulut tabung karena memperbesar risiko kontaminasi. Untuk alasan efisiensi, media yang ditambahkan berkisar 10-12 ml tiap tabung. Yang keempat, labu Erlenmeyer. Berfungsi untuk menampung larutan, bahan, atau cairan. Labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aquades, kultivasi mikroba dalam kultur cair, dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan berdasarkan volume cairan yang dapat ditampung, yaitu 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml, dan sebagainya. Kelima, beaker glass. Beaker glass merupakan alat yang memiliki banyak fungsi. Di dalam mikrobiologi, dapat digunakan untuk preparasi media-media, menampung aquades, dan lainnya. Keenam, gelas ukur. Berguna untuk mengukur volume suatu cairan, seperti labu Erlenmeyer. Gelas ukur memiliki beberapa pilihan berdasarkan skala volumenya. Ketujuh, cawan Petri. Cawan Petri berfungsi untuk membiakkan atau kultivasi mikroorganisme. Medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Cawan Petri tersedia dalam berbagai macam ukuran, yang diameter cawan biasanya berdiameter 15 cm, dapat menampung media sebanyak 15-20 ml. Sedangkan cawan berdiameter 9 cm kira-kira cukup diisi media sebanyak 10 ml. 8. Batang L atau
L root. Batang L bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Sembilan, tabung Durham. Tabung Durham yaitu tabung yang memiliki bentuk yang sama dengan tabung reaksi, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung reaksi. Tabung Durham berfungsi untuk menampung hasil fermentasi mikroorganisme berupa gas. Sepuluh, termometer. Termometer adalah batang kaca yang panjangnya 300 mm, berdiameter 6-7 mm, berisi air raksa dan gas, serta dilengkapi dengan skala derajat Celcius. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan atau ruang inkubator. Prinsip kerjanya yaitu mengukur suhu sesuai laju air raksa di dalam termometer. 11. Pembakar Bunsen atau Bunsen burner. Salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril adalah pembakar Bunsen. Api yang menyala dapat membuat aliran udara karena oksigen dikonsumsi dari bawah dan diharapkan kontaminan ikut terbakar dalam pola aliran udara tersebut. Untuk sterilisasi jarum ose atau yang lain, bagian api yang paling cocok untuk memijarkannya adalah bagian api yang berwarna biru. Perubahan Bunsen dapat menggunakan bahan bakar gas atau metanol. 12. Hot plate stirrer dan stirrer bar. Hot plate stirrer dan stirrer bar berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Pelat yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. 13. Autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Penurunan tekanan autoclave tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoclave. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. 14. Oven. Oven berfungsi untuk sterilisasi kering. Berbeda dengan autoclave, oven tidak memanfaatkan panas uap air untuk melakukan sterilisasi. Oven dapat mensterilkan barang-barang dengan memanfaatkan aliran udara panas. Aliran udara panas ini didapatkan secara elektrik. Barang-barang yang disterilkan oleh oven antara lain cawan Petri, labu Erlenmeyer, pipet, objek metal, dan tabung reaksi. 15. Inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Inkubator dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Inkubator merupakan alat yang digunakan untuk menginkubasi atau mengerami suatu biakan. Inkubator menyediakan kondisi temperatur yang optimum untuk mikroorganisme bisa melakukan pertumbuhan. 16. Penangas air atau water bath. Penangas air berfungsi untuk menyimpan media yang digunakan untuk analisa dengan teknik tuang atau pure plate supaya media tetap dalam kondisi leleh atau cair. Biasanya suhu diatur pada kisaran 40-45 derajat Celcius. 17. pH meter. pH meter berfungsi untuk mencek
derajat keasaman atau pH media. Karena derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. 18. Timbangan digital atau neraca digital. Neraca digital berfungsi untuk menimbang media dan juga sampel atau contoh uji saat preparasi. 19. Mikroskop cahaya atau bright field mikroskop. Salah satu alat untuk melihat sel mikroorganisme adalah mikroskop cahaya. Dengan mikroskop, kita dapat mengamati sel bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada umumnya, mata tidak mampu membedakan benda-benda kecil dengan diameter lebih kecil dari 0,1 mm. 20. Mikroskop stereo atau zoom stereo mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang membutuhkan pembesaran tidak terlalu besar. Di laboratorium mikrobiologi, mikroskop stereo biasanya digunakan untuk mengamati secara detail bentuk koloni dan jamur. 21. Spatula kaca. Alat ini terbuat dari bahan kaca dengan bentuk yang panjang dan pada bagian ujungnya berbentuk seperti sendok. Spatula berfungsi untuk mengaduk zat tertentu, termasuk zat yang diperlukan di dalam tabung reaksi yang memang perlu diaduk. Oleh karena itu, spatula dirancang khusus dengan ukuran kecil, supaya dapat masuk ke dalam tabung reaksi. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi alat-alat laboratorium. Lebih kurangnya, saya ucapkan terima kasih.